Tumbuhan patikan kebo untuk mengobati batuk. Caranya cukup mudah, dengan menumbuk daun patikan kebo segar, kemudian diperas, lalu ambil airnya. Dan tambahkan madu murni serta minumlah 3-4 kali dalam 1 hari. Halo sahabat Episti, pernah melihat tumbuhan ini? Tumbuhan ini termasuk gulma liar yang tumbuh mulai di perkarangan rumah, lahan, sawah, maupun hutan alami. Tumbuhan ini memiliki nama ilmiah Euphorbia hirta. Namun di Indonesia, tumbuhan ini memiliki nama panggilan yang berbeda pada tiap daerah, seperti palikan, patikan kebo, isu maibi, kukon-kukon, gelang susu, kak sekakan, isu gibi, gendong anak, nanangkaan, sumbaibi, dan lainnya. Sebuah mitos anak terdahulu, konon getah tumbuhan ini dapat membuat tai lalat di daerah yang kita inginkan. Caranya dengan menempelkan getah Euphorbia hirta di area kulit yang kita inginkan, kemudian dibiarkan kering supaya tai lalat akan tumbuh di area tersebut. Konon katanya dapat mempercantik atau mempertampan seseorang. Padahal itu salah. Sebaliknya, justru getah Euphorbia hirta atau patikan kebo jika terkena kulit dapat menimbulkan iritasi hingga alergi. Daun Euphorbia hirta atau patikan kebo berukuran kecil dengan panjang kira-kira 0,5-5 cm berwarna hijau atau hijau bercak ungu. Daun Euphorbia hirta atau patikan kebo termasuk daun tunggal dan berseberangan antara daun satu dengan daun yang lainnya. Daun Euphorbia hirta tumbuh pada buku-buku batang. Bunga Euphorbia hirta berukuran kecil dan biasanya muncul pada ketiak daun serta memiliki jumlah yang banyak. Buah patikan kebo berbentuk seperti kapsul. Buahnya memiliki 3 tonjolan bulat dan memiliki bulu-bulu halus. Biji patikan kebo berbentuk bulat dan biasanya berwarna kecoklatan serta tidak berambut seperti buahnya. Bagian biji inilah yang merupakan alat perkembangbiakan patikan kebo. Batang Euphorbia hirta biasanya memiliki warna merah, sedikit keunguan, memiliki bulu halus, beruas, serta bulat silinder. Sedangkan akar patikan kebo termasuk akar tunggang. Haryana mengatakan dalam tumbuhan obat dan khasiatnya, tumbuhan patikan kebo memiliki khasiat untuk radang tenggorokan, bronkitis, asma, radang perut, diare, disentri, kencing darah, radang kelenjar susu dan payudara, bengkak, penyakit eksim, dan BAB berdarah. Tumbuhan patikan kebo memiliki rasa agak pahit, asam dan sejuk, serta sedikit beracun. Jika mengkonsumsi tumbuhan patikan kebo, memiliki efek samping seperti mual dan muntah. Orang-orang terdahulu memanfaatkan daun patikan kebo untuk menyembuhkan luka sayat. Beberapa peneliti menyebutkan daun patikan kebo yang mengandung saponin memberi rasa pahit dan menyejukkan, berkhasiat sebagai anti tumor dan menghambat pertumbuhan kanker. Tumbuhan patikan kebo dapat mengobati radang payudara. Caranya dengan mengambil 1 genggam daun patikan kebo dan 2 sendok makan kedelai, kemudian direbus dengan 3-5 gelas air dan rebus hingga mendidih, lalu saring airnya. Minum 2 kali 1 hari 1 cangkir.
Tumbuhan patikan kebo untuk mengobati asma. Caranya, dengan merebus segenggam daun patikan kebo dengan 2-3 gelas air. Biarkan mendidih, kemudian saring airnya. Dan minum 2,5 gelas pagi dan sore. Tumbuhan patikan kebo untuk mengobati radang tenggorokan. Caranya cukup mudah, hanya dengan menyeduh daun patikan kebo secukupnya dan gunakan untuk berkumur saat hangat. Tumbuhan patikan kebo untuk mengobati bisul atau abses. Caranya, petik daun patikan kebo segar 60 gram, campur dengan 120 gram tahu putih, kemudian ditim 15 menit. Daun patikan kebo untuk mengobati kencing tidak lancar. Caranya cukup mudah, hanya dengan merebus daun patikan kebo secukupnya, kemudian minum 2 kali sehari. Tumbuhan patikan kebo untuk mengobati flu. Caranya, dengan merebus setengah genggam daun patikan kebo segar dengan 3 gelas air dan biarkan mendidih hingga tersisa 3/2 gelas, kemudian dinginkan. Tambahkan madu untuk diminum 2 kali sehari. Tumbuhan patikan kebo untuk mengobati batuk. Caranya cukup mudah, dengan menumbuk daun patikan kebo segar, kemudian diperas, lalu ambil airnya, dan tambahkan madu murni serta minumlah 3-4 kali dalam 1 hari. Itulah sebagian manfaat dari gulma liar patikan kebo. Jika di daerahmu, tumbuhan ini dipanggil dengan nama apa? Dan dimanfaatkan sebagai apa? Jangan lupa like dan subscribe ya.